Sama aku, Zara Jasmine di Zara Jasmine Channel. Kita jangan takut. Kisah nyata, jadi jangan takut. Malam ini Zara mau ceritain cerita nyata lagi yang dialami sama kakak ipar Zara di rumah Zara yang sebelum Zara tempatin ini. Rumah Zara yang dulu pastinya, bukan yang ini, dan belum ada 1 tahun sebelum pindah ke sini. Jadi ceritanya begini, waktu awal-awal COVID, wabah COVID-19 di negara kita ini, kita tuh udah pada beberapa bulan itu tuh cemas dan agak takut parno keluar kan. Dan akhirnya aku kan yang tinggal di daerah Jawa Barat, Depok, ngajak saudara-saudara aku buat nginep di rumahku aja, karena mereka tinggal di Jakarta yang notabene-nya tuh paling banyak waktu itu yang kena wabah itu. Dan akhirnya nginep dong selama 1 minggu di rumah keluarga kakak aku yang pertama. Dan istri kakak aku ini kan, dia itu paling nggak bisa tidur di tempat orang, jadi bawaannya tuh tidurnya nyenyak. Dan kalian tahu kenapa? Ada kamar, jadi kan di situ ada kamar yang paling ujung, kamar mamaku. Jadi aku tidur di kamarku sama mamaku sama anak-anaknya. Anak kakakku ini ada 3, dan kakak aku sama istrinya itu tidur di kamar mamaku. Dan ada kamar mandinya juga di dalam, tapi jarang digunain, kita pakai kamar mandi yang di luar semuanya. Pas kakak aku datang, kamar mandinya itu digunain, dibersihin dulu sebelum dipakai. Dan pas dibersihin ini kakakku juga lagi halangan, lagi dapet, nggak baca, nggak permisi, dan nggak segala macem. Tibalah malam, pas malam tiba, tidurlah kakak ipar aku, maksudnya istrinya kakakku ini tidur. Pas tidur itu, dia itu kayak berasa, kayak bener nggak bener, ngerasa nyata nggak nyata, itu kayak ngeliat perempuan. Dan emang konon katanya tuh rumah aku yang sebelumnya itu belum ditempatin selama 3-4 tahun sama sekali, dan baru aku dan keluarga yang nempatin. Jadi bener-bener emang sih hawanya agak dapur ke, kan itu kan kamarnya dekat dapur ke kamar mamaku tuh hawanya agak-agak creepy gimana gitu ya. Dan di belakang dapurnya itu tuh dia tuh ada kayak taman kecil yang langitnya bisa lihat ke atas. Itu juga agak menyeramkan sih, karena di belakangnya kan masih kebun-kebun gitu. Nah, balik lagi kakak ipar aku, dia tuh ngeliat kayak perempuan. Udah dia tidurin lagi, pokoknya dia nggak bisa tidur sampai subuh karena digangguin dan lagi halangan juga. Dan waktu bersih itu kan nggak pernah dipakai, nggak maksudnya nggak doa dulu pas mau masuk kamar mandi, nggak, udah lupa semuanya. Jadi berasa nggak, setelah diliatin itu nggak lama lagi digangguin lagi, berasa kayak nyata nggak nyata kalau dia tuh kayak diseret ke, takut merinding. Kenapa harus ada cerita-cerita begini? Jadi dia tuh diseret sampai kamar mandi. Jadi dia tuh diseret kayak nyata, nggak rep-repan atau enggak rep-repan, dia tuh bilang kayak nyata banget, kayak diseret kamar mandi sama perempuan itu. Bayangin. Tapi alhamdulillah aku sih sama mamaku nggak ngalamin nggak, apa sih, nggak digangguin sih, paling kalau cuma suara-suara gitu aja sih.
Dan terus kebangun, terus begitu terus terulang-ulang digangguinnya, diliatin, terus dari diseret, terus ngeliat lagi di kamar mandi lagi, terus ngeliat lagi udah mendekat di dekat pintu kamarnya, terus ngeliat lagi, tahu-tahu di dekat dia ngeliatin lagi tidur. Bisa bayangin gak sih gimana perasaannya? Mana mereka kalau tidur kebiasaan lampunya mati juga kan, jadi bener-bener akhirnya tuh pintunya dibuka, jadi tuh terangnya tuh dari luar, cuma itu aja. Bayangin kalau kalian gimana, udah kamarnya jarang di rumahnya, nggak ditempatin 3 tahun, kamarnya nggak pernah ditempatin semenjak aku pindah, tuh tidurnya di kamar aku di depan, terus kamar mandi nggak pernah digunain. Aduh, aku juga nggak tahu, nggak bayangin deh. Dan udah selesai subuh, biasa kan mama juga kebangun kan jam 3 jam 4-an sholat, dan selesai mama bangun mungkin udah selesai sholat segala macem, biasa kan udah ngoprek-ngoprek dapur segala macam, jadi udah ada suara orang, suara apa, jadi udah mungkin udah agak tenang. Kayaknya kalau udah suasana yang udah kayak rame itu mungkin nanti juga udah tenang kali, lega kali, udah bisa agak beristirahat tidur. Besokannya diceritain lah, paginya siangnya apa paginya diceritain sama kita, sama suaminya juga, kakak aku kan yang satu ini berani banget deh orangnya. Udah diceritain ke kamar lah kakak aku nih, sholat lampunya dimatiin sendirian, sholat didoain, baca surat apa Al-Jin itu, udah nggak ada apa-apa, sampai istrinya tuh dibawa ke dalam, terus dia doa-doa tapi nggak ada apa-apa juga. Terus aku ketokan dari luar, bang ngapain sih di dalam, bukain. Terus ini agak ada lucunya, terus istrinya itu bilang gini, tahu nih dikociin sama bang Sandy, sama kakak Sandy, tahu nih dikunci sama Ria, dikunci sama bang Sandy, dimatiin lampunya gitu. Udah setelah itu nggak lama dibuka, udah dibuka nggak ada apa-apa. Emang kan katanya kalau kita berani kan emang nggak digangguin kan, justru kalau kita semakin takut semakin kita digangguin gitu. Dan udah kelar nih, teleponan lah kakak aku, kan kakak aku yang pertama ini dagang ya, ada bisnis dagang gitu, teleponan sama temennya, video call. Ini tempat tidur, ini tempat tidurnya, ini pintu keluar nih yang tadi ngelihat perempuan itu, dia duduk di bawah, bukan di kasur, di tempat tidurnya di bawah nih, jadi kolong tempat tidurnya kelihatan di dekat pintu, video call. Terus nggak cerita apa-apa sama sekali sama temennya. Terus temennya bilang, itu siapa Sen? Itu ngomong gitu. Ya, itu perempuan siapa Sen? Dang, kaget lah. Akhirnya dimatiin, di screenshot, dikirimin gambarnya ke kakak aku. Bener ada gambar, kalau masih ada aku nanti kasih di sini ya. Ada ada sosok perempuan itu dilingkarin nama temennya, di screenshot pas lagi video call sama kakak aku. Nanti aku kasih kalau misalnya mau ditayangin beliau di sini fotonya. Dan malam berikutnya nih, udah tidur lah, kan udah kejadian yang foto itu kan kayak berurutan ya, malamnya saya digangguin, fotonya tiba-tiba karena kita lagi suasana serem, habis cerita serem-serem juga, dapatlah foto itu yang dari temennya itu kan nggak tahu apa-apa ya tentang cerita serem itu. Datang lagi nih pas malamnya, tidur lah kayak gitu lagi, tapi kalau ini kayak yang diliatin aja dari di pintu, nggak bisa tidur, diliatin makin deket, tapi kali ini nggak ditarik, tapi emang digangguin terus kakakku yang kedua ini. Aku nggak tahu ya kenapa, karena nggak baca nggak permisi, atau karena halangan atau gimana, kan itu udah kamar mandinya nggak pernah dipakai sama sekali gitu, masih digangguin. Akhirnya hari berikutnya kan paginya cerita lagi tuh, dan hari berikutnya pulang ke rumah karena udah nggak bisa tidur
katanya kayak udah nggak bisa tidur di sini udah berapa hari kayak nggak diganggu, kayak digangguin gitu, jadi nggak bisa tidur nyenyak, jadi kurang tidur, akhirnya pulang udahlah jadi sisa seperti biasa aku sama anakku tidur, tapi sih alhamdulillah nggak digangguin karena kita nggak tidur di sana juga kan. Dan udah sampai situ ya, jadi kita pas keluarga kakakku pulang sih agak-agak parno dikit ya karena udah diceritain gitu, tapi karena mungkin tempat yang kita tinggalin, jadi kita udah yang udahlah ya, nafsi gitu masing-masing gitu. Jadi menurut aku sebaiknya kalau mau masuk kamar mandi atau mau masuk rumah yang baru, salam dulu, dan ada doa-doanya kan, masuk kamar mandi ada doanya, kalau halangan juga gimana ada doanya, jadi kita selalu berdoa dan ada tata keramanya sendiri kan, harus selalu, jangan lupa, soalnya kan ada yang makhluk-makhluk gaib itu ada yang ngegangguin, ada yang nggak ngegangguin gitu. Jadi gimana cerita kali ini, serem nggak, takut nggak? Kita jangan takut, kisah nyata, jadi jangan takut. Itu aja, sampai ketemu di next video, next cerita. Selamat malam, selamat tidur, jangan lupa